Shalom, selamat sore para sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya. Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara seiman untuk bagaimana saya mendapat berkat dari yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para sahabat semua. Dan saya mengambil dari satu ayat yang sebenarnya kalau kita baca dari ayat yaitu dari ayat Roma pasal 8 ayat yang 18 sampai ke 30, tapi saya akan ambil satu ayat saja, yaitu Roma ayat 8, pasal 8 ayat yang ke-28, yang demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, yang saya akan beri judul pada sore hari ini adalah bagaimana menghadapi kesulitan. Bagaimana firman Tuhan mengatakan tadi bahwa segala sesuatu yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah pasti punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu baik, yang pasti rencana Allah dan rancangan Allah pasti akan baik untuk kita semua. Nah, Bapak dan Ibu saudara kekasih, Hannah Whitney Smith, penulis buku The Christian Secret of a Happy Life, menafsirkan bahwa kata kebaikan dalam Roma 8 ayat 28 bermakna serupa atau segambar dengan Kristus. Artinya bahwa kesulitan-kesulitan ataupun derita yang kita alami bertujuan membentuk kita untuk menjadi seperti Kristus dan serupa dengan Kristus Yesus. Rasul Paulus menulis ayat ini untuk meluruskan ajaran-ajarannya yang diputarbalikkan oleh beberapa pengajar Yahudi pada zaman waktu itu. Mereka menyampaikan bahwa keselamatan itu bertumpu pada perbuatan baik. Padahal yang sebenarnya keselamatan adalah murni pemberian Allah dari Tuhan Yesus. Mereka juga mengajarkan bahwa kesusahan dan kesulitan itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Tapi Rasul Paulus menyanggahnya, karena bahwa derita dan kesulitan yang mereka alami bukanlah hukuman dari Allah, melainkan Allah izinkan itu terjadi untuk kebaikan kita. Jadi saudara, apapun kesulitan, kesukaran, masalah, persoalan yang kita hadapi saat terjadi di dalam kehidupan kita, bukan karena tapi karena memang Tuhan izinkan terjadi untuk kita lebih tekun lagi untuk terus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberi jalan keluar bagi kita. Dalam hidup ini, kita banyak menghadapi berbagai persoalan, masalah, kesulitan, dan setiap persoalan masalah yang kita alami menurut Alkitab tidak terjadi secara kebetulan bagi orang percaya. Setiap persoalan yang terjadi diizinkan Tuhan demi kebaikan kita. Nah, bagaimana menurut kita kebaikan kita itu apa artinya? Bahwa Tuhan mengizinkan apapun persoalan yang sulit yang kita hadapi, masalah apapun terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin mengajar kita untuk terus kita setia dan taat dan percaya bahwa setiap masalah dan persoalan pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan berikan jalan untuk kita terlepas dari masalah, persoalan, dan kesulitan. Yang terpenting, saudara-saudara yang kekasih, adalah saat kita mendapatkan kesulitan, jangan terfokus kepada kesulitan, tapi mintalah
Berdoa kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan agar kita diberikan jalan keluar untuk terlepas dari kesulitan itu. Dan percaya Tuhan akan selalu ada di dalam hidup kita saat kita terus bergantung kepada Tuhan. Dengan pengertian ini, marilah kita menghadapi setiap persoalan yang kita alami dengan perspektif yang baru. Bahwa setiap hal menyakitkan yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah karena hal itu diizinkan Allah. Diizinkan Allah. Kenapa Allah mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Untuk Tuhan ingin menguji kita, apakah kita setia dan selalu bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada manusia. Bukan bergantung kepada kepandaian kita sendiri, tapi Tuhan menginginkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah karena hal itu diizinkan Allah demi kebaikan kita agar semakin serupa dengan Kristus. Rick Warren pernah berkata, jika Bapa mengizinkan anaknya yang dikasihinya mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, maka ia juga akan mengizinkan kita mengalami hal serupa. Jadi, kita harus selalu percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu buruk ataupun itu baik dan membuat kita sukacita, menyakitkan atau tidak menyakitkan, ataupun itu baik menjadikan kita sukacita, selalu mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu merancang dan merencanakan hal yang baik untuk kita. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa Tuhan Yesus merancangkan dan merencanakan hal yang selalu baik untuk kita. Artinya, tidak pernah ada rancangan dan rencana Allah untuk hal yang tidak baik untuk kita. Jadi saat kita terus percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan kita akan selalu mendapatkan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara percaya hidup ini adalah pilihan. Saudara dapat memilih karena Tuhan menciptakan dua, sorga dan neraka, laki dan perempuan, baik dan buruk, sulit dan mudah dan sebagainya. Masalahnya positif dan pesimis. Saudara mau positif dan negatif, saudara mau memilih yang mana? Tuhan memberikan pilihan kepada kita untuk kita memilih tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu berpikiran positif dan minta supaya Tuhan Yesus selalu memberikan jalan keluar untuk masalah, persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Dan saya yakin dan percaya saat kita terus minta doa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik untuk kita. Pengalaman menyakitkan dan hal-hal yang memalukan, yang paling ingin kita lupakan akan Tuhan pakai untuk pelayanan yang lebih besar lagi bagi kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk memberikan pengajaran bahwa kami dapat senantiasa percaya kepada Tuhan untuk menerima hal yang baik. Walaupun kesulitan ataupun kesukaran atau masalah dan persoalan terjadi di dalam kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk renungan para sahabat sore hari ini. Biarlah yang mendengarkan firman ini, renungan ini akan menguatkan dan menjadikan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.